Cerita bermula ketika sekelompok tentara salib memakamkan pemimpin mereka bersama sebuah permata merah yang sangat indah. Ribuan tahun kemudian, para penggali terowongan kereta bawah tanah tak sengaja menemukan komplek makam tersebut di bawah kota London. Area pemakamannya begitu sangat luas hingga sebagian bahkan terendam di bawah sungai Thames. Penemuan ini pun langsung menjadi berita nasional, dan makam itu diduga kuat berkaitan dengan para tentara Templar Salib yang pernah menginvasi Mesir. Beneath the surface of London, been built during the Second Crusade. build a treasure trove of seas. Clear them out, please. Saat para petugas memeriksa makam, sekelompok orang yang dipimpin oleh Dr. Henry Jekyll datang dan mengaku sebagai agen pemerintah. Dari salah satu makam, kita kemudian diperlihatkan kilasan masa lalu tentang Putri Ahmanet, calon pewaris kerajaan Mesir. Sebagai anak tunggal Fir'aun, ia dipersiapkan untuk meneruskan tahta dan bahkan dianggap seperti dewa oleh rakyatnya. Namun semuanya berubah setelah istri Fir'aun melahirkan seorang putra yang otomatis menggeser posisi Ahmanet sebagai pewaris tunggal. It had to be taken. Set. Karena telah dikuasai ambisi, Ahmanet pun nekat membuat perjanjian dengan dewa kematian bernama Set. Dalam ritual itu, ia menerima sebuah belati dengan batu merah di gagangnya. Saat menggenggamnya, aksara kematian pun muncul di tubuhnya dan Ahmanet pun berubah menjadi kaki tangan Set. Dengan kekuatan itu, ia membunuh Fir'aun, istrinya, serta bayi yang baru lahir. Ia kemudian berusaha membangkitkan Set melalui tubuh seorang pria terpilih. Namun sebelum ritual selesai, untungnya para pendeta Mesir berhasil melumpuhkannya dengan obat bius. Sebagai hukuman, Ahmanet dimumikan hidup-hidup, dibawa jauh dari Mesir, dan keberadaannya dihapus dari sejarah. To eternal darkness cannot remain buried. Scene kemudian kembali ke masa kini. Kita berfokus pada dua tentara Amerika bernama Nick dan partnernya bernama Chris File. Mereka berdua adalah tentara yang diam-diam juga memiliki sampingan sebagai pencuri sekaligus penjual barang antik di pasar gelap. Berbekal peta harta karun yang ia curi, Nick mengajak File masuk ke sebuah desa di timur Mesopotamia yang sudah jelas dikuasai oleh pemberontak. Awalnya File menolak karena terlalu berbahaya, apalagi posisi mereka juga bisa dipecat jika ketahuan atasan. Tetapi Nick tetap memaksanya karena yakin harta di sana bisa membuat mereka kaya. Dan benar saja, rencana mereka berantakan. Setelah berhasil menginap masuk, Nick dan File justru dikejar puluhan pemberontak bersenjata lengkap. Karena panik dan tak punya pilihan, File pun menghubungi markas untuk minta bantuan. Tak lama kemudian, serangan udara pun menggempur desa itu hingga para pemberontak kabur. Ledakan itu ternyata membuat jalanan berlubang dan memicu longsor yang menyeret Nick serta File ke sebuah goa kuno yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Penemuan itu pun membuat atasan mereka bersama sejumlah tentara datang ke lokasi. Pak Utusan pun langsung marahi keduanya karena bertindak gegabah. Ia juga mengungkap bahwa dirinya sudah tahu tentang pekerjaan sampingan Nick dan File yang mencuri artefak untuk dijual. Lagi apes-apesnya dimarahi, datanglah seorang wanita bernama Jenny yang langsung menampar Nick karena telah mencuri petanya. Rupanya peta tersebutlah yang membawa Nick ke lokasi ini. Jenny sendiri merupakan seorang arkeolog yang selama ini meneliti bangunan-bangunan kuno di Timur Tengah. Perhaps I may have neglected to say goodbye for my gracious consideration. Oh my God. Tak lama, Jenny pun terkejut melihat gua yang terbuka akibat ledakan dan langsung menyadari bahwa tempat ini merupakan makam Mesir kuno. Masalahnya, makam seperti ini seharusnya berada di ribuan kilometer jauhnya dari Mesopotamia. Karena itulah sang atasan meminta Nick dan File bertanggung jawab dengan mengawal Jenny masuk untuk memeriksa isinya. Di dalam goa, Jenny pun menemukan tetesan merkuri yang mengalir menuju ke suatu tempat. Ia pun langsung merasa ada yang tidak beres, karena dalam kepercayaan Mesir kuno, merkuri dipercaya mampu melemahkan kekuatan iblis. Setelah menyalakan lampu dan masuk lebih dalam, mereka hanya menemukan sebuah kolam penuh cairan merkuri.
Saat Jenny sibuk memeriksa lokasi dan membuat laporan, Nick dan Val malah mengambil harta yang ada di sana. Someone's journey into the underworld. As a warning to intruders, those strains aren't for bringing it up. They're for holding it down. Tak lama kemudian, atasan mereka meminta agar segera pergi karena musuh mulai berdatangan. Tetapi Jenny meminta waktu tambahan. Di tengah perdebatan itu, Nick melihat sebuah pemberat yang terhubung tali ke suatu di dalam kolam. Mengira tali itu berkaitan dengan harta karun, ia pun memutuskannya. Pemberat pun jatuh dan menarik keluar sebuah sarkofagus mengerikan dari dalam kolam. Seketika ratusan laba-laba bermunculan dan menyerang mereka hingga Val tergigit dan terpaksa menembak. Sementara itu, Nick justru mendapat kilasan aneh tentang seorang wanita cantik di tengah gurun. Wanita itu adalah Ahmanet yang menyebut Nick sebagai orang terpilih. Untungnya Jenny segera menyadarkannya, lalu mereka meminta bantuan helikopter untuk mengangkut sarkofagus tersebut. Tetapi sebelum pergi, suasana di sekitar mereka terasa semakin janggal karena banyak burung gagak mulai mengelilingi lokasi. Setibanya di markas, mereka kemudian berencana membawa sarkofagus itu dengan pesawat kargo menuju ke pusat penelitian di London. Namun di tengah persiapan, Nick melihat badai pasir mulai mendekat, sementara kondisi Val juga terlihat semakin memburuk. Para pasukan pun akhirnya memasukkan sarkofagus itu ke dalam pesawat dan segera lepas landas sebelum badai menyusul mereka. Di dalam pesawat, kondisi Val yang sebelumnya digigit laba-laba semakin parah hingga akhirnya ia tewas tanpa disadari oleh siapapun. Sementara itu, Jenny mencoba membaca tulisan pada sarkofagus. Akibatnya, Nick kembali mendapat bayangan aneh tentang dirinya bersama Ahmanet. Saat Nick tersadar, Val tiba-tiba bangkit dan berusaha memutus tali pengikat sarkofagus. Ia bahkan menusuk komandan mereka yang mencoba menghentikannya. Ketika Val hendak menyerang Nick, pria itu pun terpaksa menembaknya hingga Val kembali tumbang. Namun belum sempat mereka bernapas lega, ribuan burung gagak tiba-tiba menabrakkan diri ke pesawat hingga mesin rusak dan membuat pesawat mulai jatuh. Dalam keadaan kacau, Nick pun segera memasangkan parasut pada Jenny. Sayangnya ia sendiri belum sempat menggunakannya sehingga ikut terjatuh bersama pesawat yang nyaris menghantam sebuah biara. Keesokan harinya di rumah sakit London, Jenny yang selamat diminta mengidentifikasi jasad para korban karena dirinya merupakan satu-satunya penumpang yang selamat. Sementara itu di kamar mayat, salah satu tubuh tiba-tiba bangkit. Ternyata Nick hidup kembali. Saat masih kebingungan, ia kembali melihat Val yang muncul untuk menjelaskan sesuatu. Namun belum sempat ia berbicara, Jenny dan dua petugas masuk yang membuat Nick semakin bingung dan sosok Val mendadak menghilang. Di sisi lain, tak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat, dua anggota tim pencari menemukan sarkofagus di antara puing-puing. Salah satu petugas kemudian membukanya, dan tanpa diduga, mumi Ahmanet langsung bangkit lalu menyerap jiwanya hingga tubuh pria itu mengering dan menyusut. Ketika rekannya datang memeriksanya, ia juga mengalami nasib yang sama. Setelah menyerap kedua korban, tubuh Ahmanet perlahan kembali utuh. Lalu ia pun membangkitkan mereka sebagai pengikutnya. Di sebuah bar terpencil, Jenny bertanya bagaimana Nick bisa selamat. Tapi karena Nick masih bingung, ia pun menjelaskan bahwa ia bekerja bersama para arkeolog yang selama ini mencari makam seorang putri Mesir yang sengaja dihapus dari sejarah. Mereka juga mencari sebuah belati dengan permata merah yang dipercaya dapat membawa Set, sang dewa kematian, ke dunia manusia.
Permata itu konon pernah dicopot dan disembunyikan para kesatria salib yang menginvasi Mesir. Setelah komplek makam kuno ditemukan di bawah London, Jenny yakin sarkofagus yang mereka bawa berisi jasad Amanet yang selama ini disembunyikan jauh dari Mesir. Di tengah percakapan itu, Nick kembali melihat Val yang terus berusaha berbicara dengannya. Nick pun pergi ke toilet karena mengira dirinya hanya berhalusinasi. Namun Val meyakinkan bahwa dirinya benar-benar ada. Ia bahkan memarahi Nick karena telah menembaknya 3 kali di pesawat. Val lalu menjelaskan bahwa sejak berada di gua, mereka berdua telah dikutuk. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah mengikuti keinginan Amanet. Menurut Val, Nick selamat dari kecelakaan bukan karena kebetulan, melainkan karena ia punya peran penting dalam rencana Amanet dan tidak mungkin menghindar darinya. How do you think you survived the crash? Mendengar semua itu, Nick pun semakin panik dan langsung meninggalkan bar. Sesampainya di luar bar, Nick kembali melihat bayangan aneh berupa makhluk yang dikelilingi oleh ribuan tikus. Makhluk itu mengatakan kalau Nick adalah orang yang terpilih. Sesaat kemudian, Nick pun tersadar di tengah jalan dan ditemukan oleh Jenny. Nick kemudian menceritakan semua yang disampaikan oleh Val, tetapi Jenny justru menganggapnya mengalami gegar otak akibat kecelakaan. Ketika kilasan tentang Amanet kembali muncul dan seolah menarik Nick menuju ke suatu tempat, ia pun mengajak Jenny pergi ke lokasi jatuhnya pesawat untuk mencari sarkofagusnya. Setibanya di sana, Jenny bingung karena Nick justru mengajaknya masuk ke dalam sebuah biara, bukan menuju ke puing-puing pesawat. Di dalam, Nick kembali melihat Amanet yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang terpilih. Saat tersadar, 4 pasukan Amanet sudah menangkapnya. Lalu muncullah mumi itu yang kini sudah berwujud setengah manusia. Amanet menjelaskan bahwa tubuh Nick akan digunakan sebagai media untuk membangkitkan Seth. Ia kemudian mengambil belati dan hendak menikam Nick, tetapi tiba-tiba berhenti setelah menyadari kalau permata merah di gagangnya tak ada. Di saat yang sama, Jenny masuk dan terpaku melihat kejadian itu. Nick pun menyuruh pergi, tetapi Amanet langsung mengejarnya. Setelah berhasil melepaskan diri, Nick pun menyerang Amanet tepat ketika makhluk itu hampir menyedot jiwa Jenny. Mereka kemudian kabur menggunakan mobil. Namun tanpa disadari, mereka hanya berputar-putar di dalam hutan dan kembali lagi ke biara. Nick kembali menginjak gas untuk menjauh, tetapi pasukan Amanet menyerang hingga mobil mereka mengalami kecelakaan. Untung keduanya berhasil selamat. Di saat ini juga Amanet sudah menunggu di sana. Nick mencoba melawannya, tetapi kuatannya sama sekali bukan tandingan sang mumi dan ia pun langsung terpental. Tak lama kemudian, tiba-tiba sekelompok pasukan datang menyerang Amanet dan berhasil melumpuhkannya menggunakan Mercury. Saat Nick bertanya siapa mereka, salah satu anggota justru membiusnya hingga tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Nick mendapati dirinya berada di sebuah fasilitas aneh yang dipenuhi berbagai benda tidak wajar, termasuk tengkorak makhluk yang diawetkan dalam tabung kaca. Setelah para petugas meninggalkannya, seorang pria bernama Dr. Henry Jekyll datang menemui Nick. Ia adalah ilmuwan jenius yang menguasai berbagai bidang, tetapi ternyata memiliki penyakit aneh. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan urat-urat di wajahnya menghitam. Jekyll pun segera menyuntikkan obat ke tangannya hingga gejalanya mereda. Ia mengaku selama ini mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut secara permanen. Jekyll kemudian membawa Nick ke ruangan lain. Di sana Amanet terlihat dirantai dan terus disuntik Mercury untuk menekan kekuatannya. Jekyll lalu memperkenalkan tempat itu sebagai Prodigium, sebuah lembaga yang mempelajari sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman di luar nalar seperti Amanet. Di sana Nick juga baru tahu bahwa Jenny sebenarnya merupakan anak buah Jekyll. Menurut Jekyll, Amanet adalah penemuan tertua yang pernah mereka temukan. Selama 5.000 tahun, keberadaannya sengaja disembunyikan dan dihapus oleh sejarah. Ia juga menjelaskan bahwa Nick telah dikutuk dan tubuhnya dipilih sebagai media untuk membangkitkan Seth. Namun Jekyll mengaku masih bisa menyembuhkan kutukan tersebut. Mendengar itu, Amanet pun langsung menyela dan mengatakan bahwa takdir Nick tidak mungkin diubah.
Amanet lalu menawarkan jika Nick mengikuti keinginannya, ia akan dibuat abadi dan menjadi seorang dewa yang mampu menghidupkan orang mati. You murdered your father. Bersama-sama mereka bisa menciptakan dunia baru sesuai keinginan mereka. Di saat itu juga Amanet kesakitan setelah Jekyll menggandakan dosis merkuri yang disuntikkan ke tubuhnya. Setelah situasi sedikit tenang, Nick dan Jenny duduk sambil memandangi Amanet. Jenny meminta maaf karena sejak awal tidak jujur dan tidak pernah menyangka Nick akan mengalami semua ini. Tak lama kemudian, Jekyll datang dan mengajak Nick berbicara di kantornya. Di tempat lain, anak buah Jekyll berhasil menemukan permata merah yang sebelumnya hilang dari gagang belati. Amanet pun langsung bisa merasakan keberadaan permata tersebut. Jenny kemudian mencoba berkomunikasi dengan Amanet, namun sang mumi justru mengatakan bahwa ia sudah mengetahui permatanya ditemukan. Belati yang dibutuhkan juga berada di tempat itu, dan menurut Amanet, hal itu berarti Jekyll pada akhirnya akan membunuh Nick. Kill you. What do you think? Di ruangannya, Nick minta Dr. Jekyll menghilangkan kutukan yang ada di tubuhnya, namun Jekyll menolak dan justru minta Nick menerima takdirnya. Menurutnya, demi menyelamatkan banyak orang, Nick harus menjalani ritual set hingga berubah menjadi wadah sang dewa kematian, agar tubuhnya bisa diteliti oleh para ilmuwan. Mendengar itu, Nick pun tentu saja marah. You want to stab me with that thing? Come flesh. Di saat yang sama, tanpa diketahui siapapun, Amanet memanggil seekor laba-laba kecil dan mengirimnya masuk ke telinga salah satu seorang petugas. To our souls. Di saat itu juga, perdebatan itu membuat tubuh Dr. Jekyll mulai bergetar dan ia berusaha mengambil obat untuk menahan penyakitnya. Namun Nick lebih dulu merebut obat tersebut. Jekyll pun mulai kehilangan kendali dan menyuruh semua orang melarikan diri. Sayangnya, Nick sudah terjebak di dalam ruangan bersamanya. Karena obatnya terlambat, kini Jekyll pun sepenuhnya berubah menjadi Heidi, sosok iblis dengan kekuatan luar biasa. Berbeda dari Jekyll, Heidi justru mengajak Nick bekerjasama dan mintanya menerima kutukan agar mereka bisa menguasai dunia. Did you just shut down the mercury? Di tengah perkelahian itu, Amanet juga berhasil mempengaruhi seorang petugas hingga melepaskan rantainya. Saat Nick mulai terpojok, ia berhasil meraih obat milik Jekyll dan menusukkannya ke dada Heidi. Seketika, sosok itu pun kesakitan dan kembali menjadi Dr. Jekyll. Jenny kemudian menghampiri Nick dan mengajaknya mencari permata darah untuk dihancurkan, karena tanpa permata itu, ritual set tidak akan bisa dilakukan. Nick pun berusaha kabur, tetapi Amanet yang melihatnya langsung melepaskan diri. Ia memecahkan kaca-kaca di sekitarnya, lalu memanggil badai pasir untuk menghambat Nick. Di tengah kepanikan itu, anak buah Jekyll segera menutup semua akses menuju makam bawah tanah, sebab mereka yakin Amanet akan datang pencari permata tersebut. Nick dan Jenny terus berlari menghindari badai. Di tengah perjalanan, Nick kembali melihat Val yang menunjukkan lokasi permata darah. Ia kemudian mengikuti sosok itu menuju ke sebuah terowongan yang mengarah ke makam bawah tanah. Tanpa mereka sadari, Amanet juga sudah lebih dulu tiba di sana. Ia membangkitkan kerangka para kesatria yang terkubur dan menjadikan mereka pasukannya. Para mayat-mayat itu pun menyerang petugas yang masih terjebak di dalam makam. Nick yang melihat pasukan Amanet berlari ke arahnya segera kembali mencari Jenny. Untungnya ia tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Setelah para petugas dilumpuhkan, pintu makam pun dibuka dan Amanet akhirnya menemukan permata darah. Ia langsung masangnya kembali pada gagang belati untuk menyempurnakan ritualnya. Sementara itu, Nick dan Jenny diserang pasukan Amanet hingga terjatuh ke gorong-gorong yang dipenuhi air. Setelah berhasil naik ke permukaan, tiba-tiba Amanet muncul dan menyeret Jenny ke dalam air.
Nick pun berusaha mengejarnya, tetapi kehilangan jejaknya. Setelah muncul ke permukaan untuk mengambil napas, ia akhirnya menemukan Jenny dalam keadaan tak sadarkan diri dan membawanya kembali ke atas. Namun, Nick justru ditangkap dan diseret ke hadapan Amanet. Di sana ia melihat Jenny sudah pucat dan tak bernyawa. Para pasukan Amanet pun kemudian berlutut di hadapannya sebelum tubuh mereka berubah menjadi debu. Dalam keadaan marah dan sedih, Nick menyerang Amanet. Tetapi kekuatannya sama sekali bukan tandingan sang mumi. Amanet kemudian terus memintanya untuk menerima takdir dan menyerahkan diri sebagai Wadaset. Ketika Nick tetap menolak, ia bahkan mematahkan kaki Nick. But it's over. I'm sorry. Namun, tanpa disadari Amanet, Nick berhasil mencuri belatinya. Nick kemudian membanting belati tersebut hingga permata darahnya retak. Amanet pun langsung memperingatkan bahwa jika permata itu hancur, Nick akan kehilangan kesempatan menjadi penguasa hidup dan mati. Namun setelah melihat jasad Jenny, Nick justru memilih jalan lain. Ia menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Seketika tubuh Nick pun bergetar dan matanya berubah. Kini ia benar-benar menjadi Wadaset, sang dewa kematian. Nick berjalan menghampiri Amanet dan menjatuhkan belatinya. Namun ketika melihat jasad Jenny, ia kembali teringat pesan Dr. Jekyll bahwa dirinya harus berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Ia juga teringat perkataan Jenny bahwa Nick adalah orang baik yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Setelah mengingat semua perkataan itu, kesadaran Nick akhirnya kembali. Ia pun berbalik menyerang Amanet dan menyedot seluruh jiwanya hingga tak tersisa. Tubuh Amanet pun mengering dan kembali menjadi mumi. Dalam keadaan tertatih, Nick menghampiri jasad Jenny. Ia menangis meminta maaf lalu berteriak memanggil namanya agar wanita itu kembali hidup. Tak disangka, Jenny pun benar-benar bangkit dari kematian. Namun saat berhasil bangkit, Jenny melihat Nick dari kejauhan. Saat Jenny hendak menghampirinya, Nick justru minta agar ia tetap menjauh. Ia sadar bahwa dirinya sudah bukan manusia lagi dan takut akan menyakiti Jenny. Ketika Dr. Jekyll tiba, Nick tiba-tiba menghilang. Di markas Prodigium, Jekyll kembali menyegel jasad Amanet menggunakan merkuri. Ia kemudian berharap suatu saat nanti, Nick yang kini memiliki kekuatan dewa kematian mau bekerjasama dengannya untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Sementara itu, jauh di tengah gurun, Nick menghidupkan kembali File. Bersama sahabatnya itu, ia pergi menjelajahi Timur Tengah untuk mencari jawaban tentang kekuatan dan takdir barunya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Mummy yang dirilis pada tahun 2017. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.